nama saya Anggun dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kasus rasisme antisemitisme yang terjadi di Eropa. Untuk lebih lengkapnya, please watch this video. Bahasan kali ini mengenai kasus rasisme antisemitisme di Eropa. Apa sih antisemitisme itu? Antisemitisme merupakan istilah yang diperkenalkan oleh seorang jurnalis Jerman bernama Wilhelm Marr yang memiliki arti suatu kebencian dan diskriminasi terhadap kaum Yahudi. Sejarah mencatat terjadi kasus antisemitisme terparah di dunia, yaitu ketika Partai Nazi di Jerman menggunakan propaganda anti-Yahudi untuk mendapatkan popularitas. Dengan naiknya Nazi ke tampuk kekuasaan pada tahun 1933, partai ini memerintahkan pemboikotan ekonomi anti-Yahudi, melakukan pembakaran buku, bahkan menetapkan undang-undang diskriminasi anti-Yahudi. Pada tahun 1935, Undang-Undang Nuremberg secara rasis mendefinisikan bahwa bangsa Yahudi adalah bukan bangsa Jerman atau bangsa Arya yang merupakan keturunan unggul. Dan Nazi pun memerintahkan pemisahan total antara bangsa Arya dan bangsa non-Arya, sehingga hierarki yang bersifat rasis pun menjadi legal. Genosida terhadap 6 juta orang Yahudi di Eropa pun dilakukan, dan peristiwa bersejarah ini dikenal dengan sebutan Holocaust. Digerakkan oleh ideologi rasis yang menganggap kaum Yahudi sebagai hama parasit yang hanya layak untuk dimusnahkan, Nazi pun menjadwalkan penghancuran terhadap seluruh kaum Yahudi Eropa, baik yang sakit maupun yang sehat, yang kaya maupun yang miskin, yang taat beragama maupun yang sudah berpindah keyakinan ke agama Kristen, yang tua maupun yang muda, bahkan bayi. Adapun saat ini kasus rasisme yang terjadi kepada kaum Yahudi masih terjadi di Eropa seperti yang terjadi kepada runner-up Miss France tahun 2021, April Banayum, yang pada salah satu wawancaranya menyatakan bahwa dia merupakan keturunan Yahudi. Sehingga setelah itu terjadi serangan antisemitisme melalui media sosial kepada dirinya. Kasus lainnya adalah terjadinya perusakan makam Yahudi di Perancis dan tindak vandalisme dengan mengecat makam tersebut dengan simbol swastika yang merupakan simbol partai Nazi Jerman. Berdasarkan kasus-kasus antisemitisme yang telah saya jelaskan, maka dibutuhkan pendidikan multikultural sedari dini. Karena secara biologis manusia bisa sama, tetapi secara sosial bisa berbeda, dan pendidikan memiliki peranan penting dalam hal ini, sehingga melalui pendidikan harus diajarkan mengenai keberagaman dan perbedaan budaya sehingga akan timbul sifat saling menghargai dan menerima perbedaan tersebut. Dengan pendidikan multikultural, maka seseorang akan diajarkan untuk memiliki sikap toleransi sehingga ia dapat melihat budaya orang lain tanpa memandang negatif ataupun melakukan stereotip. Seseorang juga didorong untuk tidak bertindak rasis terhadap perbedaan suku, agama, ras, atau golongan, terutama kepada kaum-kaum minoritas. Antisemitisme dan segala bentuk rasisme lainnya harus kita hilangkan, karena hal tersebut menimbulkan perpecahan antar masyarakat dan dapat menimbulkan efek negatif bagi semua pihak. Pesan dalam video ini adalah bahwa kita sebagai generasi muda harus bisa melawan rasisme dalam segala bentuk, karena perbedaan sara merupakan hal yang wajar dan di dalam perbedaan kita dapat saling melengkapi. Jadi untuk para generasi muda, please kita jangan mudah termakan dengan propaganda ataupun suatu pesan kebencian terhadap suatu kaum atau suatu agama tertentu. Karena mungkin kita bukan saudara seagama atau saudara seras, tapi kita merupakan suatu saudara dalam kemanusiaan. Thank you so much guys for watching this video. I hope you like the video and semua pesan-pesan dalam video ini dapat tersampaikan dengan baik. Aku Anggun undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.